Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja dari Persia. Pada awal kekuasaannya, dia sangat dihormati oleh rakyatnya karena meraih banyak kemenangan dan penaklukan. Sejak saat itulah Raja Persia menikmati kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Tidak heran jika negerinya mempunyai masa pemerintahan yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, ada satu penyesalan yang dirasakan oleh sang raja lantaran ia belum memiliki pewaris yang akan meneruskan tahta kekuasaannya setelah ia meninggal dunia. Suatu hari, berdasarkan tradisi dari leluhurnya selama mereka berada di ibu kota, ia mengadakan semacam pertemuan dengan para penasihat kerajaan, di mana semua duta besar dan orang-orang asing dalam kerajaannya hadir di sana. Di antara mereka terdapat seorang pedagang dari negara yang jauh. Ia mengirimkan pesan kepada sang raja agar ia diberi kesempatan untuk menghadap, karena ia ingin menyampaikan sebuah pesan penting. Sang raja memerintahkan agar permintaan si pedagang dikabulkan. Setelah pertemuan usai dan seluruh tamu sudah beristirahat, sang raja menanyakan urusan apa yang telah membawa si pedagang ke istana. "Tuan," kata si pedagang, "aku memiliki sesuatu dan aku mohon agar Yang Mulia melihatnya, seorang hamba yang paling cantik dan memesona, yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain di muka bumi ini. Hanya dengan memandangnya, Yang Mulia pasti ingin menjadikannya sebagai permaisuri." Tidak lama kemudian, wanita yang cantik berkerudung dibawa masuk ke ruang istana atas perintah Raja Persia. Sang raja langsung terpesona oleh kecantikan dan keanggunan wanita itu yang melampaui bayangannya dan membuatnya langsung jatuh cinta. Ia pun memutuskan untuk segera menikahi wanita itu. Raja Persia memerintahkan agar sang hamba yang cantik itu ditempatkan di kamar terindah di samping kamarnya sendiri. Ia juga memberikan perintah-perintah khusus kepada para pelayan yang ditunjuk untuk melayani wanita itu. Raja memerintahkan agar mereka memberikan kepada wanita itu pakaian-pakaian yang paling indah, kalung-kalung permata yang berkilau, berlian-berlian yang mahal, dan batu-batu mulia lainnya. Semua itu mesti disediakan dan boleh dipilih sesuai dengan selera wanita sahaya itu. Saat itu, ibu kota kerajaan Persia terletak di sebuah pulau dengan bangunan istananya yang sangat luas. Istana itu dibangun di tepi pantai. Jendela kamarnya menghadap langsung ke laut. Sementara itu, jendela kamar yang didiami si hamba cantik tidak jauh dari kamar Raja Persia, dengan pemandangan yang sama indahnya menghadap ke laut. Sejauh mata memandang tampak pemandangan yang sungguh indah menyenangkan, dengan gelombang ombak hampir mencapai bagian bawah dinding istana. Memasuki hari ketiga, wanita sahaya yang cantik jelita itu sudah dirias tubuhnya dengan pakaian dan perhiasan yang sangat indah. Wanita sahaya itu tampak duduk sendirian di atas sofa dalam kamarnya. Pandangan matanya tertuju pada jendela kamar yang menghadap ke laut. Beberapa saat kemudian Raja Persia datang ke kamar wanita itu. Ketika wanita itu mengetahui bahwa orang yang datang adalah sang raja, wanita itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap duduk tanpa bangkit dari duduknya sekadar untuk menyambut dan menghormati sang raja. Wanita itu justru berbalik menghadap ke jendela lagi, seakan-akan ia dikunjungi oleh orang yang paling tidak penting di seluruh dunia ini. Raja Persia sangat terkejut dengan sikap tidak peduli yang ditunjukkan oleh seorang wanita hamba yang memiliki kecantikan luar biasa ini. Raja menganggap sikap wanita itu disebabkan oleh kurangnya pendidikan, hingga raja segera memerintahkan agar wanita itu diberi pelajaran tentang tata krama. Kemudian raja mendekat ke arah jendela, tetapi ia disambut dengan sikap dingin dan tidak peduli oleh wanita itu. Ia membiarkan dirinya untuk dikagumi, dicium, dan dipeluk, tetapi ia tidak berbicara kepada raja sepatah kata pun. "Istriku tersayang, kamu sama sekali tidak menjawab dan tidak memberikan sedikit reaksi pun yang membuat aku percaya bahwa kamu mendengarkanku. Mengapa kamu hanya diam membisu seperti ini, hingga membuatku merasa dingin? Apakah aku sebagai Raja Persia yang mencintai dan mengagumi tidak mampu untuk menghiburmu, dan membantumu untuk melupakan semua kerinduan yang kamu alami di dunia ini?" kata sang raja. Wanita sahaya yang cantik jelita itu tetap diam membisu. Pandangan matanya masih terpaku ke tanah. Ia sama sekali tidak menatap raja dan tidak mengucapkan sesuatu meski hanya sepatah kata. Waktu terus berlalu. Setelah mereka bersantap malam bersama dalam keheningan,
Raja Persia bertanya kepada para pelayan wanita yang telah ditugaskan untuk melayani wanita sahaya itu, apakah mereka pernah mendengarnya berbicara. Salah seorang dari pelayan itu menjawab, "Tuanku, kami tidak pernah sekalipun melihatnya membuka mulutnya atau mendengarnya berbicara lebih daripada yang Tuan dengar. Kami telah melayaninya, kami menyikat dan menghias rambutnya, mengenakan pakaiannya, dan menungguinya di kamar. Tetapi dia tidak pernah membuka mulutnya sedikit pun. Bahkan untuk sekadar mengatakan sudah cukup, atau aku menyukainya. Kami sering bertanya kepadanya, 'Nyonya, bantuan apa lagi yang Anda butuhkan? Adakah sesuatu yang kau inginkan? Mintalah dan perintahlah kami.' Demikianlah kami berusaha untuk berbicara dengannya, tetapi kami tidak pernah mampu membuatnya berbicara. Kami tidak mengetahui apakah sikap diamnya itu disebabkan oleh keangkuhan, penderitaan, kebodohan, atau kebisuan. Hanya inilah yang dapat kami beritahukan kepada Yang Mulia." Raja Persia sangat kaget dan terkesima setelah mendengar semuanya, tetapi ia mempercayai bahwa wanita sahaya itu memiliki alasan yang menyebabkan dirinya menderita. Raja pun berusaha untuk mengalihkan perhatian dan menghiburnya, tetapi semua sia-sia. Selama setahun, hamba sahaya yang cantik itu tidak memberikan kebahagiaan bagi raja yang ingin mendengarnya berkata-kata. Akhirnya, hari yang penuh kegembiraan pun tiba di ibu kota kerajaan Persia. Raja Persia dan ratunya yang pendiam itu telah dikaruniai seorang putra dan pewaris tahta kerajaan. Sekali lagi, raja berharap untuk mendengar sepatah kata dari istrinya. "Ratuku, aku tidak dapat menebak apa yang ada di benakmu saat ini, tetapi bagiku tidak ada yang dapat melengkapi kebahagiaanku dan sukacitaku selain mendengarmu berbicara meski hanya sepatah kata, karena lubuk hatiku mengatakan bahwa kamu tidak bodoh. Aku memohon kepadamu, meminta dengan penuh harap, agar kamu menghentikan kebisuan yang panjang ini. Aku mohon berbicaralah satu kata saja padaku. Setelah itu aku tidak peduli lagi kapan aku akan mati," kata raja kepada permaisurinya yang selalu membisu itu. Permaisuri itu biasanya hanya mendengarkan raja dengan mata tertunduk, hingga membuat raja memiliki alasan untuk percaya bahwa permaisurinya tidak hanya bodoh tetapi juga tidak pernah tertawa seumur hidupnya. Saat itulah Raja Persia melihat permaisurinya mulai tersenyum kecil. Raja merasakan hal itu sebagai sebuah kejutan luar biasa, hingga raja memekik kegirangan. Raja sangat yakin bahwa permaisurinya sebentar lagi akan berbicara. Raja menunggu saat bahagia itu dengan penuh semangat sampai kehilangan kata-kata. Hingga akhirnya, permaisuri memecahkan kebisuan panjangnya. Ia mulai berbicara kepada raja. "Tuanku," kata permaisuri, "aku ingin mengatakan banyak hal kepada Yang Mulia. Tetapi setelah akhirnya berbicara lagi, aku tidak tahu dari mana harus memulai. Bagaimanapun, pertama-tama, aku wajib berterima kasih kepadamu atas segala pertolongan dan kehormatan yang Tuhan berikan kepadaku. Semoga Tuhan diberkati dengan surga dan memberimu kemakmuran, menjauhkanmu dari bahaya musuh-musuhmu, dan tidak membuatmu mati setelah mendengarku bicara, melainkan memberimu umur panjang. Tidak pernah terpikirkan olehku untuk melahirkan seorang anak. Aku telah meneguhkan hati untuk tidak pernah mencintaimu dan juga untuk tetap diam selamanya. Tetapi sekarang aku mencintaimu seperti seharusnya." Raja Persia sangat kagum mendengar permaisurinya berbicara. Raja segera memeluknya dengan lembut. "Cahaya hidupku," kata raja penuh mesra, "sungguh tidak mungkin kudapatkan kebahagiaan yang melebihi apa yang telah kau berikan padaku." Dalam kebahagiaannya, Raja Persia tidak mengucapkan sepatah kata lagi kepada permaisurinya yang cantik jelita itu.